Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu kembali dengan Ibu Kinanti. Kali ini kita akan bahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Siap ya anak-anak semua? Kita akan mulai. Anak-anak, kali ini kita main tebak-tebakan yuk. Ibu punya tebak-tebakan nih. Nah, dengar ya. Nih, aku adalah sebuah benda. Nah, benda ya. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat-lipat menjadi beragam bentuknya. Bisa berbentuk perahu, kemudian bisa juga berbentuk pesawat. Tapi bisa juga nih bentuknya seperti burung. Nah, siapakah aku? Ayo, coba kalian tebak. Siapakah aku? Bisa? Benar, itu adalah kertas yang kemarin kita belajar untuk membuat perahu. Nah, itu tebakan-tebakan yang Ibu siapkan. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Sip. Nah anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang berbagai macam benda. Benda itu ya anak-anak, ada yang halus, ada yang kasar, kemudian ada yang basah, ada juga yang berubah, kemudian ada yang tetap. Nah sekarang kalau benda yang halus tuh apa sih artinya? Maksudnya adalah dia itu licin, lembut. Contohnya seperti tisu, kapas yang biasa mama pakai untuk bersihkan wajah. Kemudian bulu-bulu halus, tahu yang namanya sulap? Atau sarung bantal yang biasa dipakai ada bulu-bulunya. Nah itu semua masuk ke dalam golongan benda-benda yang sangat halus. Nah kalau yang kasar itu seperti apa? Nah kalau yang kasar itu ada batu, itu kan kasar tuh. Kemudian pasir, biasa kita bikin untuk gunung-gunung kalau di tepi pantai. Kemudian ada lagi itu apa? Kulit kayu. Pernah melihat kulit kayu manis? Biasa untuk bikin setup pisang. Wah itu sangat enak sekali. Nah benda-benda yang terakhir tadi, batu, pasir, dan kulit kayu itu masuk ke dalam golongan yang kasar. Tapi ada lagi nih anak-anak, benda yang tetap. Itu apa saja sih? Maksudnya benda tetap itu jika kamu masukkan kemana saja dia tidak akan berubah bentuknya. Dia tetap. Misalnya ada sisir. Pernah pakai sisir rambut? Nah itu tetap. Mau kamu simpan di gelas, mau simpan di mangkok, bentuknya tetap sisir. Kemudian ada lagi pulpen atau pensil yang biasa kalian gunakan. Itu juga tetap. Ada lagi nih anak-anak, jam tangan. Kemudian apa lagi ya yang tetap tuh ya? Oh ada ini kunci. Kemudian gunting, itu juga tetap, tidak akan berubah. Nah setelah itu ada lagi nih nak, apa? Oh benda yang basah. Apa sih maksudnya benda basah? Ternyata benda basah artinya benda itu mengandung air. Apa saja sih yang benda basah itu? Bisa air putih, kemudian nih bisa air kopi yang biasa diminum papa atau mamanya atau ibu biasa juga minum itu. Nah ada juga tuh kecap, itu juga termasuk benda basah. Kenapa? Karena dia mengandung air. Ada lagi nih yang terakhir nih anak-anak, benda yang bisa berubah. Nah ternyata apa ya benda yang bisa berubah itu? Nah, benda yang bisa berubah artinya jika dimasukkan ke dalam tempat A ya ikut bentuk A, masuk tempat B ikut bentuk B, masuk tempat C ikut bentuk C. Benda apakah itu? Air. Benar sekali. Air tadi yang benda basah itu kalau ibu masukkan dalam gelas bentuknya seperti gelas. Kalau ibu masukkan ke dalam mangkuk maka bentuknya seperti mangkuk. Dan bila air itu ibu masukkan ke dalam botol maka dia bentuknya akan seperti botol. Nah benda berubah itu artinya benda itu akan berubah bentuknya mengikuti wadahnya atau tempatnya. Jelas anak-anak? Boleh kita lanjutkan lagi? Oke. Nah kali ini anak-anak coba perhatikan, ibu memiliki 4 tumpukan batu. Ada 4 tumpukan batu.
Ada tumpukan yang pertama, kemudian ada tumpukan yang kedua, dan tumpukan yang ketiga. Masing-masing isinya ada 4 batu. Jadi anak-anak, kalau dalam bentuk perkalian kita akan buat nih ya. Nih coba perhatikan. Tumpukan yang pertama ada 4, maka nilainya 4. Tumpukan kedua juga 4, nilainya juga 4. Tumpukan yang ketiga juga 4, nilainya tetap 4. Jadi di dalam kalimat matematikanya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 12. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam bentuk matematika yang sebenarnya. Nah, dia menjadi berapa kali itu 4-nya? Ada 3. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ternyata anak-anak, perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan yang berulang. Tuh, 4 batu tadi ditambah lagi 4 batu ditambah 4 batu sama dengan 12 batu. Kalau pakai perkaliannya 3 kali 4 sama dengan juga 12. Oke ya anak-anak, paham ya? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Oke? Nah, banyak hal yang hari ini sudah Ibu sampaikan ya anak-anak. Yang pertama tadi itu tentang bentuk benda dan sifat benda. Yang kedua itu tentang perkalian itu ternyata adalah satu penjumlahan yang berulang. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian mudah untuk memahaminya ya. Anak-anak, tunggu Ibu pada pertemuan yang selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.